Banyak yang bingung, termasuk aku, bagaimana cara mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Tapi setelah membaca buku Atomic Habits, aku sudah mulai tahu bagaimana sistem yang baik. Halo, aku Nirwana Bersuara. Hari ini aku mau bahas buku Atomic Habits by James Clear. Di dalam buku Atomic Habits, James Clear menjelaskan menjadi dua bagian, bagaimana cara menciptakan kebiasaan baik dan menghentikan kebiasaan buruk. Jadi ada 4 kaidah yang diperkenalkan oleh James Clear dalam bukunya, yaitu yang pertama menjadikannya terlihat, yang kedua menjadikannya menarik, yang ketiga menjadikannya mudah, dan yang keempat menjadikannya memuaskan. Yang pertama, menjadikannya terlihat. Buat sesuatu kebiasaan yang ingin lagi dibangun, menjadikannya terlihat. Contoh misalkan kita lagi mau bangun olahraga, habit olahraga nih setiap paginya. Misalkan butuh matras. Instead of kita harus setiap mau olahraga itu ambil matras di dalam gudang atau mungkin lemari, kita harus membuat matras itu terlihat. Mungkin kita misalkan udah nentuin nih mau olahraga di teras gitu. Nah, mungkin kita bisa taruh matras itu di belakang pintu yang menuju ke teras. Lalu yang kedua adalah menjadikannya menarik. Di dalam buku Atomic Habits, James Clear menjelaskan beberapa cara untuk menjadikannya menarik, di antaranya yaitu yang pertama, itu menggabungkannya dengan aksi yang diperlukan. Contohnya misalkan setelah olahraga aku harus mandi gitu. Jadi harus di-combine. Jadi mau gak mau sebelum mandi kita harus olahraga dulu. Atau cara lainnya yaitu bisa ikut dengan kelompok yang punya tujuan yang sama. Karena kita alaminya manusia itu adalah makhluk berkelompok. Jadi kita pasti cenderung mengikuti kebiasaan atau aktivitas yang cenderung di dalam suatu kelompok itu. Yang ketiga adalah menjadikannya mudah. Jadi kurangi hambatan yang ada, lalu optimalkan langkah-langkah kecil yang bisa memberikan dampak yang besar. Contohnya adalah waktu itu aku nonton videonya Pak Anies bersama Tretan Muslim kalau tidak salah ya. Jadi Pak Anies menceritakan tentang masa kecilnya yang nakal, lalu akhirnya orang tuanya membuat syarat. Jadi setiap Pak Anies mau main sepeda, tujuannya hanya boleh ke perpustakaan. Jadi instead of bilang baca buku itu wajib dan kamu harus baca buku, kedua orang tua Pak Anies menyuruh Pak Anies naik sepeda dan hanya boleh ke perpus. Jadi mau gak mau Pak Anies ke perpus dan baca buku. Itu juga dibahas di bukunya James Clear, Atomic Habits. Jadi James Clear itu kalau kisah James Clear harus ke gym setiap sore kalau tidak salah ya. Lalu instead of harus punya goals kayak oke, setiap sore aku harus ke gym, tapi dia menggantinya lebih mudah. Jadi setiap sore dia harus naik taksi ya tujuannya ke gym. Otomatis ketika udah sampai di gym harus olahraga gitu. Jadi ubah menjadi lebih mudah. Lalu yang keempat adalah menjadikannya memuaskan. Seringkali kita menjadi tidak konsisten karena kita tidak tahu progres kita sudah sampai mana. Karena kita ngerasa bahwa kita ada di titik yang sama, padahal kita udah berjalan tuh dari sebelumnya. Jadi di dalam buku Atomic Habits, James Clear menyarankan untuk kita punya catatan kecil di mana kita harus catat semuanya. Jadi kita bisa compare tuh perbandingan yang sekarang sama yang sebelumnya. Dan juga manusiawi itu biasanya kita mau melakukan sesuatu kalau udah ada ganjarannya pada saat itu ya kan, pada detik itu udah dapat hadiahnya. Nah mungkin kita bisa buat trik itu supaya kita lebih semangat lagi, tapi tetap harus berbanding lurus dengan tujuan kita. Jadi jangan sampai oke, aku akan olahraga, kalau udah olahraga aku akan makan es krim. Itu kan tidak berbanding lurus dengan tujuan kita untuk menjadi lebih sehat, tapi kita kasih hadiah makan es krim gitu. Jadi harus berbanding lurus dengan tujuan kita. 4 kaidah ini sudah aku terapin untuk membuat video YouTube ini. Jadi yang pertama adalah menjadikannya terlihat. Semua alat yang aku pakai itu harus udah di depan mata gitu. Jadi nggak perlu lagi aku taruh di dalam lemari. Lalu yang kedua, aplikasi edit videonya aku nggak simpen di folder, tapi aku jajarin satu-satu. Jadi setiap aku buka HP, aku langsung lihat ada aplikasinya. Yang kedua adalah menjadikannya menarik. Karena pada dasarnya aku suka review, jadi aku baca buku
setelah baca buku aku suka review. Biasanya aku sebelumnya itu di Instagram, tapi aku hanya membuatnya sedikit berbeda. Jadi yang sebelumnya hanya tulisan, sekarang aku coba untuk obrolin dalam bentuk video. Lalu yang ketiga adalah menjadikannya mudah. Jadi kalau misalkan di-compare video pertamaku dan video aku yang sekarang, jadi video yang pertama itu aku cuma gabungin klip-klip video random gitu, terus aku cuma voice over. Nah ternyata itu menurutku agak sulit untuk mencari video yang cocok dengan apa yang aku bahas. Jadi itu akan memakan waktu, jadi aku mengganti sedikit konsep videonya supaya lebih mudah aja sih. Lalu yang keempat adalah menjadikannya memuaskan. Aku sih simple ya, ngelihat videonya udah selesai, diedit terus diupload aja, itu udah puas sih kalau aku. Lalu bagaimana cara menghentikan kebiasaan buruk? Ada 4 kaidah yang sama, tapi ini kebalikannya. Jadi yang pertama menjadikannya tidak terlihat, yang kedua menjadikannya tidak menarik, yang ketiga menjadikannya tidak mudah, lalu yang keempat menjadikannya mengecewakan. Menurutku kebiasaan baik sulit tercipta itu bukan karena kita tidak mampu sampai ke sana, tapi di tengah jalan tuh ada kerikil-kerikil sebagai hambatan. Kerikil-kerikil itu ialah kebiasaan buruknya. Jujur, aku sampai hari ini pun aku masih struggle untuk menghentikan kebiasaan burukku. Jadi aku tuh kecanduan sekali dengan aplikasi yang namanya TikTok ya. Meski aku sudah menjadikannya tidak terlihat dengan cara hapus, delete aplikasi itu dari handphoneku, tapi tetap aja gampang aku untuk download lagi 5 menit kemudian. Aku sempat bertahan di 2-3 hari doang tanpa TikTok, terus aku download lagi. Nah ternyata mungkin aku udah menerapin tahap 1 ya kan, menjadikannya tidak terlihat, tapi tahap-tahap berikutnya aku belum kuterapkan. Jadi mungkin tahap kedua adalah menjadikannya tidak menarik sih, karena ketika aku download ulang berarti kan ada sesuatu yang masih menarik buat aku. Jadi mungkin di situ aku perlu bertapa lagi kali ya. Enggak dong. Ini itu cringe enggak sih? Tapi enggak apa-apa lah, aku malas ngulang lagi. Oke. Lalu yang ketiga itu menjadikannya tidak mudah gitu. Itu aku bisa download lagi karena mudah kan, tinggal searching aja TikTok terus aku download lagi. Mungkin aku akan setting keyboardku ketika aku ketik TikTok yang muncul yang lain gitu. Oke, aku akan lakukan itu. Lalu yang keempat adalah menjadikannya mengecewakan. Sebenarnya kita sering kali udah tahu kalau itu adalah wasting time gitu kan, tapi tetap aja kalau udah namanya kecanduan ya kan, kita udah tahu buruk tapi tetap aja dilakuin karena tadi bisa meningkatkan hormon dopamin secara cepat gitu kan, dan pesat gitu. Mungkin kita perlu untuk kasih hukuman kepada diri kita sendiri, dan hukumannya juga harus yang benar-benar hukuman yang kita nggak suka. Misalkan ketika aku download lagi TikTok, berarti sama aja aku harus kasih 200.000 ke orang secara cuma-cuma gitu. 200.000 kan lumayan ya. Jadi itu sih kayaknya. Karena di buku Atomic Habits, James Clear itu memperkenalkan cara untuk membuat kontrak kebiasaan gitu. Kontrak kebiasaan. Mungkin teman-teman kalau misalkan mau baca lebih lengkapnya bisa beli bukunya, atau mungkin aku kasih link atomichabits.com/ aku lupa, pokoknya nanti aku kasih di description box aja untuk bagian kontrak kebiasaan. Sekian dari aku. Kalau ada yang mau tanya, feel free to comment down below. Aku Nirwana Bersuara, sampai jumpa di video selanjutnya.